Topik selanjutnya kita adalah LLM. Coba bayangin kamu baca ratusan ribu buku, artikel, chat, dan cerita dari seluruh dunia. Bayangin kamu belajar pola-pola bahasa, lalu kamu sadari kata apa biasanya muncul setelah kata lain, gimana gaya orang menulis, dan makna kata tergantung konteks. Nah, Large Language Model adalah program AI yang dilatih dengan jumlah teks yang sangat besar, yang dirancang agar bisa mengerti dan menghasilkan bahasa seperti manusia. Contoh paling umum dari LLM yaitu ChatGPT, Bard, dan Claude. Dalam konteks AI, token adalah potongan kecil dari teks yang diproses oleh model. Token bisa berupa kata, bagian dari kata, atau bahkan simbol. Contohnya, kata kucing biasanya 1 token. Kata panjang seperti bermain-main biasanya 2-3 token. Tanda baca seperti koma atau titik juga dihitung sebagai token tersendiri. Jadi, saat kamu mengirim pesan, "Halo, apa kabar?" kira-kira akan dihitung sebagai 5 token. Mengapa hal ini penting? Karena model tidak memproses kalimat seperti manusia. Ia membaca dan prediksi 1 token demi 1 token. Next, kita bahas tentang konteks window atau jendela konteks. Konteks window atau jendela konteks adalah batas jumlah maksimal token yang bisa dilihat atau diingat oleh model dalam satu waktu. Misalnya, model GPT-3 punya konteks window sekitar 4096 token. GPT-4 bisa sekitar 8000 hingga 128.000 token, tergantung versinya. Cara kerjanya, kalau kamu kirim percakapan panjang, model hanya bisa melihat sejauh jendela konteksnya. Misalnya, konteks window ada 8000 token. Kalau obrolanmu sudah 10.000 token, model hanya akan memproses 8.000 token terakhir yang lama akan tergeser keluar. Ini penting agar model tetap efisien dan tidak lupa konteks penting di dalam batasnya. Selanjutnya, kita bahas cara kerja LLM. LLM dilatih dengan teknik bernama transformer. Model ini belajar menebak kata berikutnya dalam kalimat. Contoh, saat training, kalimat kucing itu sedang. Kemudian, model mencoba menebak kata yang cocok, seperti tidur, bermain, atau berlari. Setelah itu dilatih jutaan kali, LLM mulai paham pola-pola bahasa, seperti tata bahasa, makna kata dari konteks, dan struktur kalimat. Untuk kelebihan LLM, pertama, paham bahasa dan konteks. Menggunakan transformer dan annotation mechanism untuk memahami hubungan antar kata dalam kalimat. Multitask. Bisa menjawab, menerjemahkan, menulis, dan bahkan ngoding berkat pelatihan dari berbagai jenis data. Skala besar. Dilatih dari ratusan miliar kata, membuat model mengenali banyak pola dan struktur bahasa. Kekurangannya, tidak punya pemahaman nyata, hanya menebak kata berdasarkan statistik, bukan karena mengerti. Hallucination. Bisa menghasilkan jawaban yang salah, terdengar meyakinkan. Pengetahuan terbatas waktu. Tidak tahu info terbaru setelah data pelatihan. Bias. Jika data latihannya bias, hasilnya bias juga. Oke. Quote of the course hari ini mengutip dari Satya Nadella, CEO Microsoft, "Kamu tidak hanya ditentukan oleh kemampuanmu, tetapi juga oleh pilihan yang kau buat." Jadi, tetap semangat ya teman-teman, dan jangan lupa untuk terus belajar bersama Tanya.